apakah ini akan menjadi 2-0 atau akan menjadi poin yang terbagi? Karena tadi game pertamanya udah keras banget sih, Mo. Banget sih, gila sih. Balik-balikan ya dari kedua timnya. Betul. Dan kali ini Brans yang memang sebenarnya dengan Cloud ya. Ini menurut aku memang pilihan yang pintar juga dari Brans karena dia bisa loncat langsung ke sisi belakang dari pemain-pemain Alter Ego X, tapi kalau timingnya pas. Again ya. Dan apalagi sekarang Cloud kan juga cuma ngumpulin 10 ya kalau dari stack 5 ya, dari stacknya bukan 10 lagi kayak dulu. Tapi lihat gila. 1v1 situation auto poking ya kalau dari Brans bersama juga dengan Ijal, yang satu pakai biru, yang satu dia tinggal pakai basis ketek aja bersama juga dengan Art of Debris biar stacknya juga terus-terusan terkumpul. Dan kelihatan ya kalau movement farming pattern di early game ternyata memang Emi lebih menuju ke arah Little Wanderer, sedangkan kalau dari seorang Jin dia lebih milih untuk ya udah bodo amat Little Wanderer, yang penting dia langsung ambil orange buff-nya aja. Iya, dan ini memang sebenarnya Brans kayaknya harus agak bersabar dulu sih. Sampai bener-bener dia mungkin minimal dapetin 2 item ya. Kayak Golden Staff dan mungkin 1 item DHS lagi, untuk biar lebih ready di team fight-nya nantinya. Jadi kalau enggak nanti gak ada damage, Bu. Makanya, apa enggak, soalnya kayaknya dari Ijal dengan Batex tentunya dia kan masih punya base damage yang lebih kuat ya dibandingkan Cloud kah. Jadi menurut aku kayaknya untuk 1v1 situation agak sedikit berat dari Brans. Kecuali memang Ijalnya juga udah dibantu dari awal dan di babysit bahkan. Nah ini nih 2 sejoli auto nempel ya. By the way ada juga di kolom komentar dari GEKT. Tri jaringan anti lag dan paketnya bersahabat sama kantong kita. Terima kasih Tri Indonesia. Makasih, kamu masih kembarannya Rek ya. Iya. Marga KT. Marga KT ya. Iya, luar biasa. Makanya buat teman-teman jangan lupa untuk cek websitenya hero.tri.co.id ya, karena kalian bisa dapetin banyak banget manfaat di sana. Dan Amy kali ini bersama Najee mereka udah langsung nih kok. Udah tahu banget timing terserah kapan muncul ya. Dan langsung diamankan begitu saja, tapi kali ini dari Rasi udah memberikan sedikit poke damage ke arah Sutsujin di sini kok. Betul, jangan sampai nanti Sutsujinnya juga termasuk lumayan cukup bebas ya. Iya. Apalagi seperti kita tahu kan, Link itu kalau dia udah dapetin item, dapetin tempo di early game, dia bakal bikin tim Alter Ego X kesusahan. Karena tiba-tiba benar-benar selalu muncul di manapun kayak jelangkung gitu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu. Bener juga. Ngeri juga tuh ya. Dan dari segi itemnya memang sebenarnya semuanya lagi on progress aja. Dan Rasi mencoba untuk Tyrant Rage dan itu bener-bener combo yang bagus. Yes, langsung dijepit ya sama Rasi dan Liberus Passion pun langsung nge-follow up. Dan timingnya sih sebenarnya ketika dia muncul dengan Tyrant Revenge tadi benar-benar on point. Membuat Sutsujin tidak bisa sempat untuk melakukan reaksi. Iya benar banget, jadi itu udah pasti gak bakal bisa pulang. Dan lagi-lagi ya, emang sebenarnya tipikal-tipikal god laner yang bisa gampang keculik menurut aku, karena otomatis mereka nggak akan pakai yang namanya Purify, ya kan. Jadi kemungkinan untuk menangkap ke arah god lane ini akan lebih mudah tentunya jika dikombokan dengan roamernya. Dan Gel seperti dapetin space yang farming yang enak banget juga di area bawahnya. Jadi Brans benar-benar harus di babysit sama Dreams nih. Oke, tadi Brans kayaknya mau ngecek ada rahasia atau enggak deh. Dia pakai Battle Mirror Rematch ke rumput, terus dia lepasin Art of Debris-nya, tapi lihat Dreams-nya ketahuan di rumput. Spinnya mulai di pop up blessing duet karena tadi gak kena, ternyata Brans-nya kejepit dan dia perlu mundur lagi dengan ke belakang. Tadi Brans juga mulai di pop up, tapi Brans dari mulai sekarang banget ditusuk, dihujam sama seorang Amy. Tapi lihat datang backup lagi, Sutsujin juga kalkun dengan Darkening Cast Assault. Langsung Amy-nya tidak bisa bertahan. Gak bisa bertahan tentunya. Dan itu yang sebenarnya ya, tadi dari Dreams udah bagus, cuma dia nggak menyangka ternyata Rasinya nunggu di sana. Betul. Dan untungnya Tyrant Revenge-nya tadi nggak kena. Karena pas-pasan dia pindah ke Battle Mirror match-nya kan. Itu kalau koneksi Blazing Duet-nya ke cancel. Bener-bener. Timingnya pas banget. Ini yang memang kita udah bahas ya kok. Gimana ya, kan mereka harus avoid nih timing-timing kayak gitu. Mereka bener-bener harus ngehindarin timing-timing yang cukup mengerikan dari Rasi tentunya. Kali ini Dreams, oke, bersama dengan pemain-pemain dari Fast Icon mereka bakal coba untuk mengarah ke arah turtle-nya. Tidak mau merelakan turtle yang kedua jatuh ke tangan Alter Ego X. Dan bahkan kali ini Sutsujin dengan satu buah retribution yang on point langsung mengamankan turtle untuk EVOS Icon. Dan Amy bakal coba untuk diusir kali ini. Blazing Duet di pop up sama Brans, hanya mencicil aja dan nge-clear secepat mungkin biar dari Brans sendiri juga bisa langsung mundur ke area bawah. Jadi cukup
fat enough ya. Iya, dia butuh item-itemnya, makanya dia ambil 2 wave yaitu middle dan juga bottom lane. Iya, karena dia udah tumbang sekali kok. Iya, jadi gak boleh sampai kerugiannya terlalu jauh nih. Kalau sampai dia ketinggalan lagi nanti dari segi gold dari Ijel, otomatis itu bakal sedikit kesulitan. Terutama Cloud dengan scaling ya. Dan lihat udah ada Demon Hunter Sword walaupun sepatunya masih sepatu biasa. Dan udah ada Steel Lake Plates untuk nahanin damage dari Rennernya si Ijel. Tapi kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego X, mereka udah mulai berkumpul di area bawah, bener-bener mukil banget ke arah Brans. Pokoknya satu tujuan mereka adalah numbangin Brans, jangan sampai Bransnya jadi. Tapi masalahnya, coveran yang diberikan sama Dreams ini juga bukan kaleng-kaleng kok. Ini Brans benar-benar gak dikasih kayak spacey, kayak dia gak mau Bransnya free farm, dia gak mau Bransnya bisa farming dengan cukup tenang. Tapi lihat, bahkan Tyrant Rage dan juga Renner Sapatin nembak ke arah Dreams, flicker ke arah depan, menggunakan di biru, sehingga Dreamsnya pun langsung tumbang. Meanwhile, Blazing Duet juga sama di Papa Pijal, nahan banyak banget damage. Tapi lihat, Zara Brans udah karat dan langsung ditumbangin sama Emi. Iya, dan itu benar-benar udah sulit banget buat Brans. Setidaknya dia berhasil untuk memberikan sedikit poke damage. Tapi ya kita tahu ya, 1 versus everybody itu sulit banget untuk Brans. Apalagi dia belum jadi item yang benar-benar maksimal banget sebagai seorang Cloud. Dan menurut aku memang agak sedikit sulit karena Alter Ego X benar-benar memantapkan langkah mereka untuk numbangin Brans selama 6 menit pertama. Tuh, sampai 0-2-1 sih. Berarti pressure Alter Ego X kayak gak mau ngasih bikin Brans itu jadi. Karena ya as we know gitu, kalau memang Cloud itu jadi, damage per secondnya tuh terlalu sakit sih Mo. Iya. Sesakit mulutnya mendengar atau membaca mulut-mulut netizen yang terlalu tajam. Aduh, bener-bener ya kali. Setajam itu ya kok ya. Bener gak ada obatnya. Dan kali ini Alter Ego X mereka bakal berfokus nih lagi-lagi ngedapetin turtle mereka. Karena mereka tahu posisi dari Brans yang sekarang kayaknya bakal dibiarin untuk dapetin farming yang terlebih dahulu. Jadi sepertinya Evo Cycle mereka bakal berfokus terhadap lini atasnya, yaitu Exilinan. Dan bahkan monster kali ini sempat diusir mundur tapi langsung datang backup dari seorang Rasi. Begitu cepat dengan adanya Tyrant Revenge, namun pemain-pemain dari Evo Cycle langsung back mundur. Betul, dan nanti gila, ini monster udah lumayan cukup sustain loh Mo. Dia di game sama 3 hero, bahkan dari Calcon juga tadi langsung menghajar dengan Chaos Assault-nya. Tapi di area mid lane juga ternyata Alter Middle Turret Evo Icon tadi didapatkan oleh Alter Ego X. Dan ini bakal menjadi keuntungan bagi mereka untuk melakukan rotasi dan invasi. Meanwhile, in the top lane Psychot, dia tidak bisa bertahan karena damage yang terlalu sakit. Dan Chaos Assault Darkening menuju ke arah Rasi, membuat Rasi juga harus ditukar nyawanya. Iya, pertarungan 1 untuk 2 cukup untuk EVOS Icon. Dan bahkan ini kesempatan dari EVOS Icon mereka kalau mau coba untuk memberikan pressure di area atasnya. Namun ternyata jungle purple buff-nya diambil, dicolong sama Emi kok. Betul, walaupun memang di sini linknya tanpa Purple Buff kan seperti kata Oji, seperti aku tanpa kamu. Aku tanpa kamu. Jadi dia mau gak mau nih tanpa Purple Buff atau malah coba kontes di Purple Buff lawan. Iya, makanya ini agak sedikit sulit ya sebenarnya untuk Sutsujin. Dan aku merasa mungkin dengan draft dari Alter Ego X juga yang dimana ada Rasi, dimana ada Jehehe, ini agak sedikit sulit tentunya untuk Sutsujin maju karena dia takut terkena Tyrant Revenge atau mungkin bahkan ditabrak balik gitu sama monster yang punya Polypharmon. Ya, even kalau dia mau ngincer Ijel pun, kalau Ijel lagi pakai mode Weskernya, itu 2 kali tembak Link meninggoy. Meninggoy sih, Amsyong bener ya, Amsyong. Jadi memang sebenarnya harus dapetin timing yang pas juga dari EVOS Icon. Mungkin entah dari Dreamsnya yang bisa nge-lock, tapi nge-locknya juga harus bener-bener lock target yang pas menurut aku. Gak bisa asal sembarang mungkin ke Rasi atau monster. Dia harus sabar ya, nungguin timing banget. Ya kan. Belum lagi dia memang harus nungguin beberapa item jadi sih. Kayak let's say Berserker Fury-nya udah mulai jadi, Endless Battle ditambah Windtalker. Jadi kayak true damage-nya keluar dan kritikalnya pun maksimal. Karena itu yang harus diandalkan Link sekarang. Tanpa item-item kritikal, Deviant Sword dari Link itu kan sempat di nerf. Tapi lihat, Dreams menggunakan Yeti Spin, menjepit ke arah Rasi. Ternyata follow up damage dari Calcun belum cukup kuat. Dan Blazing Duet dari Brans menumbangkan seorang Rasi. Emi pun langsung mencoba untuk ke arah belakang, walaupun Calcun ternyata di belakang. Ditabrak balik. Monster, Tempest of Blade menuju ke arah Ijel. Dan Ijel menjadi korban berikutnya di mana Emi mencoba untuk balik lagi. Adanya Vengeance yang dipop dan bahkan monster men-zoning out Dreams tadi di lini belakang hingga akhirnya teman-temannya berhasil untuk men-take down satu hero. Oh iya, ini Sutsujin tadi juga nggak punya energi yang cukup sih sebenarnya. Jadi mau-mau dia harus balik dan refill lagi purple buff-nya sehingga memang warnya tengah-tengah tadi sempat ditinggalkan sama Sutsujin. Tapi permasalahannya Psychotnya udah sampai depan. Betul. Dia udah buka Inferno, tadi coba untuk nge-follow up Sutsujin, tapi masalahnya Emi ini masih bisa tarik ulur. Nah, udah Emi tarik ulur, monster tadi juga langsung Polypharmon untuk zoning out nih.
Oke, tapi kali ini Lordnya siapakah yang akan mendapatkannya, dan Sun Sujin masih dengan retribution yang on point, dan bahkan masih ada satu buah blessing duet di pop up sama seorang Brans dan mengusir monster kali ini yang udah low HP. Sun Sujin coba untuk mengejar dan bahkan masih ada Chakmas of Blade ke arah satu pemainnya. Triple kill didapatkan oleh Sun Sujin. Oh, looking for Maniac. JVM Sword mulai masuk dan Maniac berhasil diamankan. Kita lihat apakah dia bakal mengincar lagi ke arah Emi, karena Emi pun langsung cemas kau deh. Back. Dan bahkan kali ini dengan Maniac yang didapatkan oleh Sun Sujin EVOS Icon, mereka berusaha untuk memberikan pressure ke area turret, dan bahkan kali ini nggak dikasih cover buffnya. Cuma modal numpang lewat. Assalamualaikum Retri. Bisa. Iya, langsung ada Retri ngambil. bang. Aduh. Ini mimpi buruk sih, mimpi buruk mau jauh Trigoex, dan oke, Rasinya mencoba untuk masuk pakai Tyrant Revenge, tapi ya udahlah ya, karena as window Psychos kan lumayan cukup tebal mo. Iya benar, apalagi ini udah karena late game lah ya. Menurut aku kayak memang PR Alter Egoix adalah gimana caranya mereka nanti numbangin monster. Sama Emi sih menurut aku, karena Emi kan harusnya dengan item defense ini juga cukup tebal ya di area late game nih. Tapi kayaknya Brans udah punya itemnya sih. Jadi semua attack penetration ini bakal masuk dari cloud-nya kalau Bransnya nggak keculik. Betul. Yang penting ini Brans memang harus bertahan. Dan lihat gak sih, walaupun dia 0-3-4, tapi damage dari Blazing Duet dari tadi benar-benar ngebubarin formasi Alter Egoix ketika team fight. Dia ngepok aja sih. Yes. Jadi kayak yang nanti eksekusi terakhirnya di tangan Sutsuji, di tangan Calpun yang memang menjadi sumber damage lah dari EVOS Icon. Sebenarnya mereka berdua bisa ganti-gantian sih. Antara siapa yang ngepok terus nanti di follow up gitu aja. Dan Brans mungkin bisa aja pakai Blazing Duetnya di momen-momen atau timing yang tepat ketika pemain-pemain dari Alter Egoix udah low juga. Jadi semua balik lagi ke inisiasi gimana mungkin dari Psychos atau Dreams-nya duluan nih. Kayak tadi kan dari tadi Dreams tuh ngeloknya ke Rasi. Biar si Rasi ini nggak bisa ngusir ke arah Brans. Atau mungkin ngincer ke arah Brans gitu kan. Jadi anggapannya memang on point juga dari Dreams-nya. Seperti yang aku bilang, dia harus sabar dapetin timing. Kalau enggak ya, again dia bakal ketumbang duluan gitu kan, bakal ditarget sama teman-teman dari Alter Egoix. Tapi ini udah menjadi momen penting di mana konsilnya di pop up dari Dreams. Dan kayaknya Munster pun langsung kabur ya, kayak dia tahu kan. Iya, itu kalau sampai dijepit ada 4 hero di sana, terutama nih karena peran Calpun mo. Ya kan, dia dengan Darkening dan Gas Assault, penetration ya bakal dengan cukup cepat menumbangkan Munster. Semakin late game maka Calpun bakal makin bahaya sih. Iya benar-benar. Tapi Jaya juga udah punya Genius One. Jadi ini menurut aku untuk magic penetration-nya harusnya dari JHH udah cukup sih. Tinggal gimana caranya EVOS Icon maksain JHH pakai Black Shoes-nya duluan. Oke. Kalau udah ada Black Shoes kan berarti baru bisa di-engage lebih jauh lagi ya Mo ya. Iya. Kalau nggak terlalu banyak resource yang dibuang. Tapi ada dulu item initiation di mana Wind of Nature juga dibuat sama Brans nih. Dia juga sedikit respect ya. Betul, ke arah Igel. Takutnya dia pakai Nibiru's Passion, dia takutnya pakai Weskernya. Dan ada satu Legion Sword yang mungkin bergerak menuju ke arah Malefic Roar. Sedangkan kalau dari Igel dia udah ada beberapa item Heptasis, Malefic Roar, dan itu ada Vampire Mullet, mungkin dia mau menuju ke arah Demon Hunter Sword sepertinya, karena memang kayaknya mengingat ada 2 hero tebal seperti Tams dan juga Akai. Iya, itu cukup banget sih DHS untuk ngebocorin ya, merontokkan pertahanan dari Dreams dan juga Psychos kali ini. Dan Rasi, dia udah jadi Athena Self. Respect tentunya dengan Calcun yang Koko tadi udah bilang ya. Ini Darkening dan juga cast asal dari Calcun ini bakal jadi PR yang cukup besar sih untuk Alter Egoix. Apalagi kalau posisi dia nggak ketahuan. Dan kali ini semua udah mulai berkumpul. Sujin, siapa yang mau kamu cari? Rasi. Tyrant Revenge sudah dikeluarkan dan bahkan Tempest of Blade dari pop up. Tapi permasalahannya Rasi terkena efek slow yang benar-benar perih banget. Tapi Emi bakal coba di-lock oleh seorang Dreams kali ini. Dan follow up datang dari Brans. Gak perlu Blazing Duet yang akan di-save. Tapi kali ini lihat Dreams bakal coba dibalikin keadaan. Dan bahkan Blazing Duet di pop up mengusir JHE dan juga Igel. Sementara Monster masih menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Alter Egoix. Tapi lihat Calcun, where are you going Monster? Dan bahkan Sujin sempat memfollow up tapi dia tahu ada JHE. Karena mungkin udah di-call juga sama teman-temannya di belakang kayak ayo kita lord dulu aja. Dan ini bakal sulit banget bagi Alter Egoix untuk mengkontes. Mengingat Emi-nya yang tumbang, berarti gak adanya kontes retribution dan itu bakal keuntungan bagi EVOS Icon. Dan Link juga punya Tempest of Blade, jadi dia bisa immune dan menggunakan retribution-nya. Benar banget. Dan kali ini cukup ya buat EVOS Icon, mereka mainnya cukup disiplin. Meskipun hampir aja Sujin mau dapetin Maniac lagi kayaknya. Coba untuk menumbangkan monster tadi yang tersisa 1 bar aja, tapi dia tahu dia harus main disiplin. Kalau dia sampai keculik, tidak ada retribution, ini kemungkinan Lord bisa ditolong oleh Alter Egoix dan EVOS Icon. Kedisiplinan yang benar-benar membuahkan hasil. Dan Lord kali ini sudah berjalan ke area bawah dan Sujin juga udah punya Blade of Despair. Jadi true damage-nya ini
bakal physical damage-nya bakal lebih sakit lagi kok. Tuh, tapi minion managementnya nggak begitu rapi ya, karena bawah yang masih duluan dan tengah cuma ada satu cannon doang. Mungkin ini bakal cukup kalau seandainya Lordnya sempat nge-charge ke arah base dan akhirnya di follow up, dan ini dia Conceal. Bakal darkening dan kayak assault dari seorang Calvo membuat Rasi harus sedikit mundur. Padahal revenge-nya belum mau dilepas ke depan. Base bottom turret juga hancur. Mereka bergerak menuju ke base mid lane. Dan lihat, dari Susujin udah mulai mengintai dari atas tembok. Devian Sword menuju ke arah Ijal dan damage dari birunya sakit banget. Membuat Susujin langsung kabur ke belakang. Iya, dan bahkan dari Psychots pun sempat untuk mendistract, memberikan satu distraction kepada pemain-pemain Alter Ego X, dimana dia pisahin teamfight-nya tuh tadi dari seorang Ijal bener-bener nggak bisa untuk nge-cover Amy yang berada di depan tadi. Jadi permainannya cukup baik dibawakan sama EVOS Icon, setidaknya satu turret di inhibitor di area bawah sudah hancur kok. Betul. Itu bakal membantu ya EVOS Icon untuk gak perlu terlalu pusing sama minion wave yang datang dari area bottom lane, karena mereka udah menang dari segi super minion, ya kan. Sedangkan kalau balik lagi kita ke item, ini dari Calcum juga udah sakit banget ya. COD Lightning, Divine Blade, ditambah lagi adanya Holy Crystal, dan lihat di area top lane Susujinya pun damage-nya kurang cukup untuk bisa nahan ke arah monster, karena monster di sini benar-benar sustain banget. Calcum mencoba untuk melakukan follow up, tapi lihat monsternya pun menggunakan falling star untuk mundur ke belakang, dan Dreams-nya datang. Apakah bakal digunakan heavy spin karena Rasi sudah berposisi di rumput, langsung dijeprek aja di depan sana, mencoba untuk langsung dipolak oleh Brass dengan blessing duetnya, dan monster juga bisa untuk ditumbangkan. Meanwhile, dan juga Ijel langsung bisa untuk mundur, walaupun Rasi dengan darah yang sekarat langsung ditumbangkan juga. Amy Ijel, dia pun langsung mundur dengan dikejar oleh 4 hero sekaligus. Tapi seperti dari EVOS Icon masih cukup sabar, mereka gak mau lagi. Dan ada Tempest of Blade, Ijel tidak bisa survive. Begitu juga dengan JHH. Wah, ini kesulit banget untuk Alter Ego X. Mereka justru dibalikin keadaannya, dan ini memang sebenarnya EVOS Icon mereka udah siap banget sampai ke arah late game-nya. Dan Amy kali ini sepertinya akan sedikit sulit bertahan, masih punya Immortal, tapi Immortalnya bakal pecah begitu saja. Dan bahkan dari Alter Ego X kali ini mereka nggak punya kesempatan dan terwipe out. EVOS Icon mendapatkan 2-0 mereka.